Shalom saudara terkasih dalam Yesus. Sesuai judul video, kalau Yesus Tuhan kenapa Tuhan bisa mati? Dan siapa yang mengatur alam semesta di saat Yesus mati 3 hari? Seolah-olah Yesus yang adalah Tuhan, lalu Tuhan mati dan tidak ada yang mengatur alam semesta. Jadi asumsi dari yang memberi pertanyaan tersebut, seperti membuktikan bahwa Yesus tidak ada lagi atau membuktikan bahwa Tuhan tidak ada lagi. Atau istilah hilang dari eksistensi. Masalahnya definisi kematian seperti itu adalah salah. Dalam Alkitab sendiri, kematian bukan berarti sudah tidak ada atau hilang dari eksistensi. Alkitab mengajarkan bahwa ada 2 kematian. Dan 2 kematian diakibatkan dari dosa manusia pertama. Yang pertama adalah kematian secara rohani, di mana seseorang terputus dari kehadiran Tuhan yang penuh kasih. Setelah manusia pertama makan dari buah terlarang, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, lalu terjadi pemisahan rohani yang telah terjadi akibat dosa. Seperti di ayat berikut, Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kematian secara rohani. Lalu kedua, adalah kematian secara fisik. Disinilah roh atau jiwa seseorang meninggalkan tubuh. Oleh karena itu Yesus ketika mati di atas kayu salib, maka kematian yang dimaksud adalah kematian secara fisik, bukan secara roh. Roh atau jiwa dari Yesus tetap hidup sehingga Yesus tidak mati secara roh. Apa buktinya? Buktinya ada di ayat berikut, Yohanes pasal 11 ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Inilah percakapan antara Yesus dengan Marta. Marta adalah adik dari Lazarus. Perhatikan pada tidak akan mati selama-lamanya. Tidak akan mati selama-lamanya merupakan bukti bahwa setelah kematian fisik maka roh akan tetap hidup. Yesus sendiri berkata seperti itu kepada orang lain bahwa mereka tidak akan mati. Apalagi Yesus sendiri. Contoh ayat lain, Lukas pasal 20 ayat 37 sampai dengan 38. Ayat 37, tentang bangkitnya orang-orang mati. Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ayat 38. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Perhatikan, di hadapan Dia semua orang hidup. Jadi kedua ayat yang saya tunjukkan adalah bahwa Allah adalah Allah untuk orang hidup. Jadi sekalipun ada orang mati Dia tetap hidup. Karena yang mati hanya fisik namun roh atau jiwanya tetap hidup. Contoh lain, dalam Yohanes pasal 10 ayat 17 sampai dengan 18. Ayat 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Perhatikan, pada aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Dari perkataan Yesus sendiri bahwa Yesus berkuasa atas kematian dan hidup yang bukan hanya menjelaskan Yesus adalah Tuhan tetapi Tuhan yang hidup. Ini membuktikan bahwa Yesus tidak berhenti ada atau tidak hilang dari eksistensi selama 3 hari, ketika tubuhnya mati. Jadi saudara terkasih dalam Yesus, Tuhan selalu hidup dalam 3 pribadi. Bahkan Yesus mati, Yesus tetap hidup karena yang mati hanya fisik. Dan kematian bukan berarti hilang dari eksistensi tetapi masih ada dan hidup. Jadi pada akhirnya apabila ditanya, Yesus kan Tuhan tapi kok bisa mati? Betul, Yesus mati tapi hanya secara fisik. Lalu siapa yang mengatur alam semesta di saat Yesus mati 3 hari? Jawabannya simpel, yaitu Tuhan Tritunggal, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di video selanjutnya. Mari ikut Yesus. Mari ke jalan yang benar.
Tuhan berkati.